bagaimana hukum memberi pinjaman seseorang dalam rangka untuk membayar angsuran dan menutupi angsuran riba. Memang di sana ada dua sudut pandang yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama dari sisi orang yang membayar, yang kedua dari sisi orang yang membantu. Ada orang punya utang riba, ada orang punya utang riba. Nah, ketika utang itu dibiarkan di tempat kita, itu akan terus bertambah. Dan kalau orang telat membayar, nanti dia kena penalti. Makanya kadang mereka yang sudah sadar akan bahaya riba pengennya cepat-cepat segera dilunasi. Karena itu jika tujuan orang ini melunasi riba dalam rangka untuk menghindari penalti ya, dan dalam rangka untuk menghindari tambahan, maka insya Allah yang dilakukan adalah perjuangan membebaskan diri dari riba. Terlepas dia memberi tambahan riba, misalnya ya, dia di tahun 2015 utang senilai 20 juta untuk beli sebuah motor. Bunganya anggaplah misalnya 10%, sehingga 2 juta dalam waktu berapa? 10%? 1 tahun. 1 tahun, berarti 5 tahun 50%. Sehingga 20 juta, cicilan selama 5 tahun jadi 30 juta. Lalu dia bertobat di tahun 2017. Dia sudah nyicil sampai 2017 dia tobat. Nah, ketika dia tobat, maka bagi orang yang punya masalah dengan riba, dia harus memperjuangkan bagaimana caranya agar tidak nambah riba. Gimana? Menawar ke pihak bank agar dihilangkan bunganya. Misalnya gimana? Dia datang ya, Pak, saya mau bayar sisa pokoknya saja. Mungkin kalau dia bayar pokoknya saja bank nggak terima, tapi kalau sisa pokoknya mungkin masih bisa diterima. Nah, dengan negosiasi yang bisa dia lakukan agar dia hanya bayar sisa pokoknya saja. Kok nggak berhasil, ternyata nggak berhasil, tetap harus bayar pokok plus bunga tapi sudah dikurangi. Misalnya dari 10 juta bunga itu tinggal 4 juta yang harus dia bayarkan. Sehingga total yang diterima oleh bank adalah 24 juta. Lalu dia pinjem, ini direstui atau dikabulkan oleh pihak bank. Sementara dia nggak punya uang tunai, lalu dia pinjem kawannya senilai sekian belas juta untuk menutupi kekurangan utang. Maka berarti kawannya ini membantu dia untuk menyelamatkan diri dari transaksi riba yang berkelanjutan. Insya Allah ini termasuk amal soleh, sebagaimana orang ini sudah berupaya untuk membebaskan dirinya dari riba. Baik, sehingga kita melihat dari dua sudut pandang. Orang yang meminjami itu berarti dia sedang membantu orang untuk menyelamatkan diri dari riba, sedangkan orang yang dibantu ini berusaha menyelamatkan diri dari jangan sampai ada penalti, dan kalau bisa dipangkas ribanya. Nah, kerjasama seperti ini penting. Alhamdulillah seperti yang sudah kita lakukan ya, bareng-bareng bersama kawan-kawan IBR, membantu masyarakat untuk membersihkan dari riba-riba yang mereka miliki dengan transaksi dengan bank. Dan itu upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka membantu kaum muslimin untuk membebaskan dari riba. Wallahu a'lam. Tapi yang dimaksud dari yang dimaksud dari Pak Budianto ini angsurannya, Ustaz. Jadi banyaknya angsurannya saja. Kalau begitu berarti besok masih ada saldo lagi itu, Ustaz. Kalau begitu berarti dikasih syarat. Saya mau memberikan pinjaman tapi dengan syarat tutup sekalian, dan ribanya tolong dipangkas. Semua saja. Ya, jadi dia minta kepada pihak bank untuk penurunan riba. Baik, Ustaz. Mau nanya, hukum membeli mobil atau motor tarikan kredit macet dari leasing finance itu apakah terlarang? Dan bagaimana jika melanjutkan kredit leasing dari teman, tapi saya tahunya dengan pihak penjual bukan dengan leasing? Kalau pilihan yang pertama ya, membeli mobil atau kendaraan tarikan leasing, ini kami sarankan jangan dilakukan karena di situ ada faktor kedoliman. Misalnya harga mobil senilai berapa misalnya,
300 juta, sudah nyicil 100 juta, terus ditarik, itu bisa dijual murah, yang seharusnya masih di harga 250 atau 200 berapa gitu dijual. Pokoknya yang penting sisa utangnya lunas. Nah, prinsip ini membuat orang yang punya mobil itu didolimi, sehingga hukumnya dilarang. Dan saya pernah tanya kepada beberapa teman ex-bank ya, prinsip bank itu ketika melelang bagaimana? Jawab mereka, yang penting pokoknya target nilai utangnya tutup, terlepas apakah harganya memenuhi atau tidak, sehingga bisa jadi pakai harga yang sangat murah. Kemudian yang kedua, Anda membeli mobil itu dari pemiliknya yang tidak sanggup untuk melunasi, lalu Anda lanjutkan cicilannya. Ini juga tidak kita sarankan, karena melanjutkan cicilan itu sama dengan bayar pokok plus riba, sehingga Anda melanjutkan transaksi riba. Terus yang benar gimana? Yang benar Anda beli motor itu, sudah harganya berapa, dibuat harga tunai, kemudian Anda serahkan dan kawal dia untuk segera menyelesaikan di leasing, biar BPKB bisa lepas. Sehingga setelah Anda bayar, minta dia untuk segera melunasi ke leasing. Jika itu yang bisa Anda lakukan, insya Allah Anda berhak untuk mendapatkan mobil atau kendaraan dengan cara yang halal, insya Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin tobat dari pinjaman online, mohon solusinya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga masalah ya di tengah masyarakat, karena ada beberapa lembaga dan perusahaan yang memanfaatkan kondisi masyarakat di Indonesia yang hobi ngutang itu dengan membuat pinjaman yang sangat mudah ya. Dan itu pun bisa dilakukan dengan cara online, nggak pernah ketemu orangnya, cuman sistemnya teror ya. Kalau nanti kamu nggak bayar akan diteror. Mungkin Anda bisa tanyakan ke bukan notaris ya, lawyer atau ahli hukum dalam masalah ini. Karena setahu saya pinjol seperti ini, pinjaman online dan pinjaman-pinjaman yang tidak resmi, ini sangat lemah dari sisi hukum di Indonesia. Sangat lemah sekali. Bahkan andai pun Anda ngilang begitu, tidak bayar sepeser pun, dia nggak punya kekuatan untuk memaksa Anda datang ke pengadilan atau apa ya. Sangat lemah, karena dia nggak punya izin yang resmi untuk masalah seperti ini. Karena itu, pertama yang kita sarankan adalah Anda silahkan bayar pokoknya. Sudah? Ya. Nah, kalau misalnya pokoknya belum dibayar gimana? Tawar ke lembaga ini, saya hanya mau bayar pokoknya, lebih dari itu saya nggak mau. Nah, kemudian bagaimana kalau diteror terus? Nah, di sini perlu kita lakukan kerjasama. Anda mungkin perlu kerjasama dengan keluarga. Ya memang sedikit memalukan, dengan semua nomor yang ada di HP Anda, yang itu mungkin akan dihubungi oleh lembaga yang memberikan pinjaman. Anda minta kepada mereka, teman-teman, tolong nanti kalau ada orang yang nagih, nggak usah digubris atau nggak usah diperhatikan. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, kerjasama seperti ini, nanti kalau misalnya ada penagihan, Anda lebih aman. Jadi sampaikan kepada mereka, saya sudah lunas, sudah bayar pokoknya saja, tapi orang ini tidak mau misalnya. Insya Allah hak dan kewajiban Anda, insya Allah kewajiban Anda sudah tertunaikan ketika Anda sudah bayar pokoknya saja. Wallahu a'lam. Apakah uang hasil judi boleh dipergunakan untuk membangun gedung sekolahan Islam? Atas jawabannya kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan. Apakah uang hasil judi boleh digunakan untuk membangun gedung sekolahan Islam? Uang yang haram sebenarnya tidak boleh kita terima, meskipun dia diberikan dalam bentuk sedekah.
sehingga uang yang haram itu dikembalikan ke Baitul Mal dan selanjutnya dikelola oleh negara untuk digunakan sebagai dana yang sifatnya untuk kegiatan fasos ya, seperti perbaikan jalan atau yang lainnya. Nah, wallahu a'lam, ketika itu diserahkan ke masjid atau ke lembaga pendidikan, ada khilaf dalam masalah ini. Sebagian membolehkan, sebagian melarang, karena ini kan juga termasuk fasos dan fasum, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Ada sebagian yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Kalau misalnya di sekolah itu dibutuhkan dana untuk perbaikan jalan atau nguruk, maka mungkin kami sarankan arahkan saja ke sana, sehingga kita tidak menggunakan dana ini untuk pembangunan gedung. Wallahu a'lam.